hadis-hadis Nabi, kita bisa melihat Allah setiap hari, di mana Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang menjanjikan kita dengan surga, ya Allah, dan segala kenikmatannya. Esok pada hari berjumpanya di jannah, ada jannah yang paling tinggi, surga yang paling tinggi ialah Jannatul Firdaus, di mana setiap hari kita bisa melihat wajahnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, kerinduan atau kekangenan di dunia ini, kita terhadap ibu kita terhadap ayah kita, terhadap keluarga kita yang tidak bertemu sekian tahun saja. Ketika kita bertemu, kemudian bisa memeluk, bisa melihat, atau bisa bermuajahah kembali dengan keluarga kita, bahagia kita luar biasa. Beliau orang yang telah melahirkan kita, atau dari kecil sampai kita bertemu dan berpisah sekian lama, bertemu lagi, ya senang. Begitu pula dengan kerinduan kita kepada Allah. Atau kita adalah keturunan Nabi Adam yang sangat jauh masanya untuk bertemu dengan Nabi Adam saja, sangat lama, sangat jauh. Kemudian apalagi dengan Allah yang telah menciptakan kepada seluruh manusia, di mana manusia dari alam arwah dijanji, kemudian di alam dunia diingatkan dengan takdir penciptaannya, diingatkan dengan wahyunya tentang tujuan hidup manusia. Kemudian kita yang sadar akan kembali kepada Allah, ya, untuk menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dan selamanya itu kita akan menetap di sana. Bagi orang-orang, bagi hamba Allah yang qadarnya baik, akan tinggal di dunianya Allah, di surganya Allah. Dan bagi orang-orang yang ditakdirkan atau celaka, maka hidup di dalam nerakanya Allah. Jadi umpama di dunia kita tidak mampu untuk melihat terhadap Allah, karena memang Allah lah yang maha samar al-batin ini, yang mengaling-alingi atau zatnya terhadap kita, sehingga kita tidak bisa melihat secara gamblang. Itu ya semuanya karena kehendaknya Allah, keagungannya Allah, ya. Dan Allah sendiri memberikan ilhamnya untuk mengingatkan kepada hambanya. Dalam riwayat Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tafakkaru fi zatillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi kalau untuk meyakini sebuah keimanan agar lebih mantap, gitu, bertafakurlah, bertadzaburlah, mengamatilah terhadap apa yang Allah telah wujudkan, apa yang Allah telah ciptakan di dunia ini. Jangan selalu berupaya untuk mendapatkan sebuah kejelasan tentang wujud asli dari keadaannya Allah. Karena umpama selalu berupaya demikian, fatuhlik, maka keimanan kita bisa rusak, gitu, akan membuat kita tidak yakin kepada Allah. Nah, dalam hal ini adalah keimanan kepada Allah, atau bahwa rukun iman itu sudah sangat diterangkan dari mulai kita menyatakan Islam, atau maka jangan sampai dirusak dengan keyakinan yang hal-hal yang seperti itu, bahasan yang membuat kita ragu-ragu. Karena dalam sebuah keraguan, di sana akan mudah disisipi oleh jin, oleh syaitan, oleh bala tentaranya yang membuat hati kita itu enggak yakin atau tidak memiliki kepercayaan terhadap keagungannya Allah. Kemudian ketika kita berupaya demikian, atau kita akan dibawa jauh dari ayat-ayatnya Allah, dan kita bilang
yang telah banyak menjabarkan banyak kekuasaan Allah yang luar biasa ini. Peraturan hukum Allah yang sempurna itu akan dijauhkan dari pemahaman kita. Maka di sini riwayatnya mengingatkan fakkaru fi khalqillah, selalu meningkatkan keyakinan dan keimanan dengan memahami apa yang Allah telah banyak ciptakan di dunia ini untuk membuat kita semakin yakin, mantap kepada Allah. Kalau ada keraguan, kalau ada ketidaksyukuran, maka hati-hati, sana ada jin, ada syaitan, ada keimanan kita yang mulai luntur. Nah, itu harus diingatkan kembali dirinya dan hatinya. Para kaum muslimin muslimah, sekali lagi dalam hal batin ini adalah nur, cahaya. Orang-orang iman itu Allah telah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari alam yang jahiliyah menuju alam keimanan. Jadi kalau orang-orang berupaya di dalam keimanannya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, ada hal yang harus dijaga. Ketika seseorang kemudian nurnya oleh Allah dipadamkan kembali, maka hal itu sangat mudah saja. Riwayatnya menyebutkan bahwa keimanannya manusia itu seperti halnya seorang hamba, di mana dia menjepit kedua pena di antara dua jarinya, di mana keimanannya hamba itu seperti halnya pena yang dijepit oleh jari jemarinya Allah. Jadi sangat mudah untuk terlepas, atau hal ini tidak bisa dipraktikkan, atau cukup untuk kita pahami bahwa keimanan itu memang sangat mudah untuk hilang kalau hambanya oleh Allah nurnya dijaga, insya Allah tetap yakin dan mantap. Tapi ketika Allah menghendaki untuk mencabutnya, itu sangat mudah sekali. Atau hidayahnya dicabut, keimanannya dicabut, atau janji-janjinya oleh Allah dicabut, ya balik lagi ke zuluman, ke kegelapan. Dan itulah hal yang sangat tidak kita inginkan. Setelah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita murtad dari agama, na'udzubillah min syarri dzalik. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-77 kalimat al-wali. Wali adalah Allah Zat yang Maha mengatur. Allah adalah Zat yang mengatur perkara-perkara makhluknya dan mengatur semua perkara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Biha kaifa yasha. Dan Allah meneruskan pada perkara atau mengerjakan dan memastikannya. Dan Allah memberlakukan, Allah Maha menjalankan dalam perkaranya, dalam hukum-hukumnya atas dasar-dasar kekuasaan dan kemampuan, juga atas berdasar nikmat-nikmatnya Allah. Jadi semuanya dilakukan dengan mengandung hikmah, ya, kemudian mengandung manfaat, dan juga Maha mengaturnya Allah ini terhadap semua yang Allah kehendaki di sana di